Para sahabat, sebangsa, dan setanah air, apa kesimpulan Anda semua dengan klarifikasi Ahok tentang statementnya yang terakhir mengenai Jokowi dan Gibran yang tidak bisa kerja? Saudara semua pasti memiliki banyak pendapat tentang hal tersebut. Yang paling lucu adalah ketika dicoba ditiupkan hoax yang bertujuan tetap menyasar Jokowi, yaitu Ahok berperan sebagai kuda putih atau agen yang sengaja diselundupkan untuk menghantam kubu 03 sebagai pukulan terakhir untuk menggolkan pilpres satu putaran. Sungguh tidak bernalar. Para sahabat yang saya hormati, kemunculan Ahok tidak mengagetkan saya karena memang itu sudah pasti terjadi. Mengingat gelombang Prabowo Gibran sudah terlalu besar. Secara umum, semua orang di Indonesia dapat melihat secara terang benderang. Bila dahulu orang mengikuti Ahok dikarenakan pengaruh emosional, sampai-sampai menutup mata terhadap sebuah kenyataan bahwa Ahok adalah makhluk yang arogan, yang dikemas dengan sikapnya yang terbuka. PSI sendiri pernah menelan pil pahit dari Ahok ketika, kalau saya tidak salah, ketika hendak meminta Ahok masuk ke partai PSI. Waktu sudah berlalu cukup panjang. Indonesia terus berbenah dari efek disintegrasi. Semua mulai merenungi diri dan mencoba melupakan masa lalu yang kelam. Waktu mengajari orang untuk merenungi masa lalu semakin mampu memisahkan antara kejujuran dan kesombongan. Dan biasanya, orang jujur tidak akan mau langsung menghakimi orang lain. Sepertinya hal itu belum terjadi pada Ahok. Ini terlihat dari sikap jumawanya yang masih sangat kental. Ahok tetap lupa segala sepak terjangnya, efeknya tidaklah ditanggungnya sendiri. Tetap akan berdampak pada republik ini dikarenakan kita masih sangat rentan pada SARA. Para sahabat yang saya hormati, bagaikan pahlawan kesiangan, semua diungkit Ahok, termasuk letak IKN. Kenapa tidak seperti yang dikatakan Soekarno? Ahok, percayalah, Anda mungkin pintar, tetapi sebenarnya Anda tidak pintar-pintar banget kok. Sekali lagi, percayalah, banyak step yang Anda eliminir di dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Sekalipun Soekarno dibangunkan, percayalah keputusan Soekarno itu tetap bukan sebuah keputusan akhir tentang letak IKN. Kondisi Indonesia sekarang dibanding di zaman Soekarno sudah pasti tidak akan sama. Bangsa ini berterima kasih kepada Soekarno dalam hal kemerdekaan dan sumbangan pemikirannya. Tetapi yang pastinya tidak semua hal bisa dikuasai Soekarno. Jadi, stop. Jangan terus-menerus membawa nama Soekarno. Para sahabat yang saya hormati, melihat karakter Ahok yang terlihat begitu jumawa dan keminter serta bermulut bocor seperti ini, tidak memungkinkan sama sekali bahwa dia diselundupkan sebagai kuda putih. Seorang agen bekerja secara silent, secara sunyi. Tidak seperti Intel Melayu, bergaya agen, tetapi becengnya terlihat, serta mulutnya bocor. Melihat kepribadian seperti ini, tidak mungkin Jokowi atau 02 menyelundupkan Ahok. Resikonya terlalu besar. Bisa juga terjadi kemungkinan yang sebaliknya, yaitu Ahok dipergunakan 03 sebagai pukulan terakhir mencegah satu putaran dengan cara
mencerai-beraikan kalangan nasionalis. Dengan demikian, memiliki waktu untuk konsolidasi sekalipun sudah terlambat. Di samping itu, juga akan merusak salam 4 jari, karena bisa menimbulkan sikap ketidakberterimaan di sisi kelompok 01 atau kelompok Amin. Sudah banyak saya memberi gambaran-gambaran kepada kontingen 03. Jangan menghantam Jokowi, karena resikonya terlalu besar. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar capres atau cawapres lagi, tetapi yang lebih parah adalah kejatuhan partai. Para sahabat yang saya hormati, sangat banyak orang yang luar biasa pintar mempermainkan kata-kata, sekalipun tanpa kemampuan merealisasikannya. Dan yang lebih jahat lagi adalah orang yang melontarkan kata-kata pancingan yang berfungsi sebagai bom atau dinamit. Tujuannya adalah menanamkan efek kejut awal yang langsung membekas di benak pendengar. Tujuan utamanya adalah menimbulkan keraguan. Terlebih, penyebar memiliki tingkat kepercayaan di kalangan tertentu. Jokower dan Ahoker memiliki irisan yang sangat kental. Itulah kalangan nasionalis. Melihat kedekatan ini, memang sangat terlihat sepertinya sasaran bom ini adalah menggembosi kalangan nasionalis yang berkekuatan 75-80% rakyat Indonesia. Memang sasaran selalu menuju ke Jokowi. Ada satu hal yang tidak disadari, bahwa Jokowi jauh lebih besar dari Ahok. Sehingga ketika bom meledak, bisa semakin menenggelamkan 03. Karena kalangan nasionalis adalah kalangan militan yang melihat sebuah hasil kerja Jokowi. Jadi, mereka memang berdiri pada sebuah titik realitas. Para sahabat sebangsa dan setanah air, seorang tentara ketika melemparkan granat, sudah pasti dia sudah memperhitungkan hanya beberapa detik waktu yang dimiliki kelompoknya atau grupnya untuk menghindar. Demikian juga ketika menjatuhkan bom, titik dan luas tingkat kerusakan juga sudah diperhitungkan. Bila terjadi kekeliruan, tidak ada waktu untuk klarifikasi ataupun memberi alasan-alasan. Yang ada adalah memohon maaf dan selanjutnya pengadilan militer. Demikian juga kata-kata. Tidak ada gunanya klarifikasi atau bantahan bahwa video sudah dipotong-potong, karena semua hati orang sudah terbakar. Kapasitas seseorang bisa dimanfaatkan orang tertentu untuk menghantam orang lain demi memberi efek kontra. Semua orang sangat menyayangkan karena sasarannya adalah Jokowi. Sementara Jokowi sendiri sekarang ini sedang mati-matian menghapus pengaruh disintegrasi yang terjadi di zaman Ahok. Mengapa tidak mau menyadari hal ini? Belum habis pengaruhnya, bom sudah diledakkan kembali. Tetap hanya dengan modal yang identik, yaitu klarifikasi. Itu pun klarifikasi yang nyeleneh. Memangnya ada eksekutif pemerintahan yang bisa bekerja sendiri? Jokowi dan Gibran juga sadar hal itu. Dan mereka bekerja dengan meritokrasi, dan yang pastinya tidak hanya dengan PDIP, tetapi dengan seluruh rakyat Indonesia. Jangan bermain-main dengan kalimat.
kapan mau sadar? Sebenarnya, mulutmu yang sudah menghukum Anda, bukan orang lain. Jadi, jangan seret-seret orang lain. Juga, jangan campur adukan antara firman Tuhan dengan politik. Di satu titik, bila seseorang kepepet, berbohong bisa menjadi pilihan yang terbaik baginya. Di saat itulah Tuhan bertindak. Saran saya ke Anda, mundurlah dari politik, lalu merenung, dan jadilah evangelis. Salam, majulah Indonesia.